Ya, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, William Rinaldi. Ya, sekarang saya akan membahas tentang kode etik bimbingan dan konseling. Sebelum ke pembahasan, mari like and subscribe. Di Instagram juga ada Wildan SS. Yoi. In this crazy world of choices, I've only got a few. Either you're coming with me, or I'm coming with you. 'Cause I finally found you. Ya, sebelum pembahasan, mari kita coba dulu pengertian kode etik itu. Nih saya dari komputer. Saya akan membahas ulang apa sih kode etik itu. Kalian pada tahu nggak sih kode etik itu apa? Sebentar. Pengertian kode etik. Etik itu adalah etika, ya bisa disebut orang lain itu etika lah. Etika adalah suatu sistem prinsip normal, etika suatu budaya, aturan tentang individu, tentang tindakan yang dianut, berkenan perilaku suatu kelas manusia, kelompok atau budaya tertentu. Kalian hidup itu semua pasti mempunyai etika. Bohong kalau nggak punya etika. Dan ya tadi kan sudah tentang etika ya. Sekarang kita bahas kode etik. Kode etik. Kode etik adalah seperangkat standar, peraturan pedoman, dan nilai yang mengatur mengarahkan pembuatan atau tindakan dalam suatu perubahan profesi atau organisasi bagi para pekerja dan anggotanya, dan interaksi antara para pekerja atau anggota dengan masyarakat. Jadi kode etik itu kayak peraturan. Setiap semua organisasi susunan itu punya peraturan pastinya, punya tata cara tertentu yang telah tertata. Dan sedangkan bagaimana ini kalau kode etik bimbingan konseling? Kode etik bimbingan konseling Indonesia adalah landasan moral dan pedoman tingkah laku profesional yang dijunjung tinggi, diamalkan dan diamankan oleh setiap profesional bimbingan konseling Indonesia. Jadi itu kalau di bimbingan konseling itu kayak landasan moral dan pedoman tingkah laku. Jadi itu kayak dia itu menjunjung tinggi uh, derajat wibawanya lah. Seorang bimbingan konseling pasti itu kan ada wibawanya. Masa iya seorang bimbingan konseling kita harus belancang-belenceng atau bagaimana, berbicara kasar, itu nggak pantas. Kita harus menjunjung tinggi kode etika. Etikanya kita dipakai kalau bimbingan konseling itu. Nah, lanjut ke materi lain. Di sini ada dasar kode etik profesi bimbingan dan konseling. Ada dua di sini, guys. Satu, Pancasila. Mengingat profesi bimbingan dan konseling merupakan usaha pelayanan terhadap sesama manusia dalam rangka ikut membina warga negara Indonesia yang bertanggung jawab. Dua, tuntutan profesi. Oh, ini yang dua nih, tuntutan. Dituntut kita menjadi profesi. Kita sudah dituntut. Kalau kita sudah memilih bimbingan konseling, mau nggak mau, kita harus fokus di jalur tersebut yang mengacu pada kebutuhan dan kebahagiaan klien, dibacanya kita klien, sorry, sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Kita juga kan mempunyai etika, kita juga harus sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Cakep. Terus yang ke C itu kode etik bimbingan dan konseling. Kode etik bimbingan dan konseling adalah ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh siapa saja yang ingin berkecimpung itu yang ingin ikut dalam bimbingan dan konseling untuk kebaikan. Jadi itu nggak hanya sang konselornya aja, tapi kliennya juga harus memiliki etika. Nah, kode etik yang dimaksud itu gimana sih? Nih, di sini dijelasin. Kode etik dalam bimbingan dan konseling yang dimaksud agar bimbingan dan konseling dalam tetap keadaan baik. Jadi itu ini kayaknya ketujuan sih, lebih ketujuan kayaknya. Serta diharapkan akan menjadi semakin baik.
oh ini kayak visi misinya nih. Lebih-lebih di Indonesia di mana bimbingan dan konseling masih relatif baru. Kode etik ini mengandung ketentuan-ketentuan yang tidak boleh dilanggar atau diabaikan tanpa membawa kaibat yang menyenangkan. Jadi itu kode visi misinya itu semua itu eh, positif lah. Dia itu nggak ada yang dilanggar dan pasti dia itu membawa kabar yang baik, kabar yang menyenangkan. Nggak mungkin kalau ini seorang klien nih curhat ke orang bimbingan konseling, nggak mungkin kan, si klien itu makin nambah buruk pasti nambah baik. Itu bukan konselor namanya kalau yang memperburuk keadaan. Terus di sini ada dibahas lagi. Oh, ada menurut legend nih. Menurut Walgito, oh Bapak Walgito, itu Bapak konselor kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Ada beberapa kode etik bimbingan dan konseling tersebut. Antara lain, 1. Pembimbing atau pejabat lain yang memegang jabatan dalam bidang bimbingan dan konseling harus memegang teguh prinsip bimbingan dan konseling. Ini tuh jadi menurut Pak Walgito ini, pemimpin yang memegang jabatan di bidang bimbingan dan konseling itu harus berprinsip, dia bertanggung jawab. Tanggung jawabnya besar. Jangankan seorang konselor, kita kerja aja memiliki jabatan itu tanggung jawabnya besar lah. Prinsip kita harus getol lah, bagus, harus bagus. Mindset kita harus bermain di situ kalau sebagai pemimpin gitu. Yang kedua nih, pembimbing harus berusaha semaksimal mungkin untuk dapat mencapai hasil yang baik-baik dengan membatasi diri pada keahlian atau wewenangnya. Oleh karena itu, pembimbing jangan sampai mencampuri wewenang dan tanggung jawab yang bukan wewenang atau tanggung jawab yang lainnya. Jadi itu kalau menurut Pak Walgito itu yang poin kedua, pembimbing itu harus maksimal. Jadi kalau yang ada di luar tanggung jawabnya, kita nggak boleh ikut campur juga. Boleh ikut campur demi kebaikan, tapi ini yang dimaksud itu kita nggak boleh menyalahgunakan wewenangnya. Kayak contoh, kita seorang konselor nih, kita ada seorang klien itu mau curhat ke kita, sedangkan kita sebagai konselor tapi kita menyuruh untuk ke jalan yang negatif untuk si klien tersebut, mengandalkan lah ibarat katanya. Jadi itu kita nggak boleh, itu tanggung jawabnya udah kacau. Nih yang ketiga ada nih sampai berapa ini dia, sampai 6, ada 6 poin. Yang ketiga kita, karena pekerjaan pembimbing berhubungan dengan langsung kehidupan pribadi orang, maka seorang pembimbing harus ada 3 poin. Yang A, dapat memegang atau menyimpan rahasia. Itu pasti ada asas kerahasiaan dalam bimbingan dan konseling, itu wajib nomor 1. Yang B, menunjukkan sikap hormat pada klien. Iyalah, itu balik lagi etika kita. Biarpun tua, muda, atau bagaimana, kita harus sopan sama orang. Karena kesopanan itu is number one. Etika kita. Yang C, menghargai bermacam-macam klien. Jadi dalam menghadapi klien, pembimbing harus menghadapi klien dalam derajat yang sama. Ya, yang C balik lagi. Ini masuknya sopan santun, menghargai bermacam-macam klien. Kan klien kita orang itu banyak lah pasti. Ya kita contoh agama lah. Ada agama Kristen, Hindu, Buddha, Islam dan lain-lain. Kita nggak boleh menolak itu. Kita harus welcome. Ada klien orang Kristen, kita kita ajak, dia ada masalah apa kita beri solusi. Ada orang Islam juga sama, kita beri solusi karena semua itu sama. Terus kita yang poin keempat nih di sini, pembimbing tidak diperkenankan. Ini tidak diperkenankan apakah? Ada 4 poin. Yang A,
menggunakan tenaga pembantu yang tidak ahli atau tidak terlatih. Ini tuh jadi kalau kita seorang konselor boleh alih tangan kasus, tapi ke orang yang benar-benar dibutuhkan. Kalau yang ini kita nggak boleh. Misalnya kita konselor, kita ngajak teman kita nih, biarpun ini sahabat kita ajak dia nggak punya keahlian, nggak boleh itu. Yang B, menggunakan alat-alat yang kurang dapat dipertanggungjawabkan. Alat-alat apa ya yang dimaksud? Mungkin kalau saat ada klien itu, kayak klien ada masalah, kita menggunakan kalkulator. Kan nggak mungkin. Masa kalkulator kita gunain tespen, nggak mungkin. Itu yang kurang dapat dipertanggungjawabkan. Ya, balik lagi next. Yang C itu mengambil tindakan-tindakan yang mungkin dapat menimbulkan hal-hal yang tidak baik bagi klien. Jadi, ini tuh mengambil tindakan yang dapat menimbulkan hal-hal negatif. Iyalah, seorang konselor pasti ingin itu kliennya benar, memberi solusi ke arah yang benar. Gak mungkin kita beri solusi untuk semakin jatuh lagi, gak mungkin. Itu bukan konselor. Itu apalah. Yang D, mengalihkan klien kepada konselor lain tanpa persetujuan klien. Iyalah, seandainya kita ada klien nih, udah mau kita curhat sama kita, tapi bagi kita, wah klien itu jelek ntar kita oper aja ke tetangga sebelah. Nggak boleh begitu. Emang bola dioper-oper. Nah, next lagi, yang poin kelima nih, meminta bantuan kepada ahli dalam bidang lain di luar kemampuan dan keahliannya atau di luar keahlian staf yang diperlukan dalam bimbingan konseling. Ya itu poin yang ke A tadi tuh, 4 poin A. Jadi tuh kita nggak boleh minta bantuan ke orang lain yang nggak ahli di bidangnya. Masa kalau misalnya klien itu kan dia ada remedial matematika, dia curhat ke konselor. Masa kita ujung-ujungnya nih kamu curhat aja sama guru biologi, gak cocok. Ya masih ada sedikit-sedikit lah, tapi kan tetap aja di luar kapasitasnya, itu nggak boleh. Next lagi, poin ke-6, pembimbing harus selalu menyadari tanggung jawabnya yang berat, yang memerlukan pengabdian sepenuhnya. Coba diulangi nih, saya juga kurang paham nih. Lola ini faktor, sudah larut malam ini. Yang ke-6, pembimbing harus selalu menyadari tanggung jawabnya yang berat. Iyalah, kita itu harus kita sebagai konselor pasti harus tahu tanggung jawab kita gimana. Ini tanggung jawab kita kepada seseorang loh. Ini psikis orang nih. Orang curhat nggak bercanda. Masa iya kita bercandain kan orang curhat? Itu tanggung jawab kita berat. Seandainya konselor itu lagi galau curhat, kita beri solusi yang nggak bener, siapa tahu si kliennya bunuh diri, wah itu tanggung jawab kita, dosa kan jadinya. Terus, nah ini kita sekarang lanjut ya, bahas ke tujuan etik. Tujuan kode etik, semua itu pasti ada tujuan. Nggak mungkin kan kalau kita jalan nggak ada tujuan kemana-mana, hampa hidup nggak mungkin. Itu perlu dipikirkan itu, yang nggak ada tujuan hidupnya itu. Nih tujuan kode etik itu di sini ada 9 poin. Kita bahas satu-satu. Yang pertama di sini itu panduan perilaku berkarakter dan profesional bagi anggota organisasi dalam memberikan pelayanan BK. Iyalah, tujuannya itu memberikan paduan perilaku yang beretika. Itu tujuan utama kode etik tuh, yang poin A yang pertama. Yang kedua, membantu anggota organisasi dalam membangun kegiatan pelayanan yang profesional. Ya, itu sebagai tujuan kode etik juga, membantu anggota. Kita itu harus saling bantu-membantu. Kita itu makhluk sosial, bukan makhluk individu.
Yang ketiga, mendukung misi organisasi profesi, yaitu APKIN. Oh, kita itu sebagai konselor itu juga kita juga harus mendukung misi organisasi. Kita nggak boleh ngasih saran, tapi kita nggak boleh memberontak lah, nggak boleh keluar dari jalur yang lain. Kita harus bermusyawarah. Yang keempat, landasan dan arah menghadapi permasalahan dari dan mengenai diri anggota asosiasi. Di sini tuh tujuannya untuk menghadapi permasalahan yang mengenai diri anggota asosiasi. Jadi itu sebagai tujuan seorang klien, kita tuh harus menghadapi permasalahannya, kita harus memberi solusi itu. Yang kelima, melindungi anggota asosiasi dan sasaran layanan. Ya, kita harus melindungi. Sebagai konseling itu kita harus jadi garda terdepan. Itu berat lah tanggung jawabnya, tapi itu sudah jadi tujuan kita. Yang keenam, etika organisasi profesi BK. Nih, apa sih itu etika organisasi profesinya? Ialah nilai dan moral sebagai rujukan bagi anggota organisasi melaksanakan tugas atau tanggung jawabnya dalam layanan BK kepada konseling. Oke, jadi itu kita etika organisasi BK itu menjunjung tinggi nilai dan moral sebagai rujukan. Jadi itu nilai dan moralnya itu sebagai junjungan kita itu bagi organisasi untuk jalani tugas-tugas yang sebagai tanggung jawab si konseling tersebut. That's right. Yang ketujuh, wajib dipatuhi dan diamalkan oleh seluruh jajaran pengurus dan anggota organisasi tingkat nasional. Ya, kita punya ilmu pasti, kita harus bagi-bagi dong. Kita nggak boleh maruk sendiri kalau kita punya ilmu itu harus dibagi, nggak boleh diumpet-umpet. Ilmu itu kalau dipendem-pendem nggak ada manfaatnya. Lebih bermanfaat kita salurkan ke orang. Yang ke-8, capek ya ngomongnya, aduh, nggak ada air tapi ya, tenang. Next lagi, etika organisasi profesi BK adalah kaidah nilai dan moral sebagai rujukan bagi anggota organisasi melaksanakan tugas atau tanggung jawabnya dalam layanan BK kepada konseling. Etika organisasi, nah, itu sama kayak yang nomor 6 ini, udah nggak usah dibahas loh. Itu sama kayak poin 6. Jadi tuh etika, dia menjunjung tinggi nilai dan moral untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Yang ke-9 terakhir, wajib dipatuhi dan diamalkan. Nah, yang sama lagi nih. Oh, ini nggak jelas nih yang nulis ininya nih. Pusing. Kayaknya dia pusing nih. Kurang kopi. Ini ada lagi nih. Sekarang kalau kode etik kita bahasnya ada lagi nih. Perlunya kode etik profesi. Apa sih perlunya sih? Kenapa harus ada kode etik loh? Perlunya apa? Nah, di sini ada menurut legend lagi nih. Namanya Bapak Peter W.F. Davis. Itu dia bilang nih, sekurang-kurangnya terdapat 4 manfaat kode etik. Oh, jadi menurut dia ada 4. Bukan istri yang 4 ya. Ini 4. Kode etik yang pertama, perlunya dapat meningkatkan kredibilitas korporasi atau perusahaan. Adanya kode etik profesi secara internal mengikat semua pihak dengan norma-norma moral yang sama sehingga akan mempermudah pimpinan untuk mengambil keputusan dan kebijakan yang sama untuk kasus-kasus sejenisnya. Jadi itu kan kalau di perusahaan itu pasti ada permasalahan yang sama dan kita itu punya poin-poin tertentu, ada syarat-syaratnya loh gitu, kayak misalnya si anak ini dia kurang ahli dalam listrik, itu masalahnya apa gitu loh. Itu tuh udah ada poinnya. Oh, kalau si A ini nggak ngerti
dalam bidang ini itu udah ada aturannya, kita harus bagaimana. Jadi itu udah tertera. Itulah perlunya kode etik. Nah, poin yang kedua, menurut Peter ya, menurut Bapak Peter nih, kode etik profesi menyediakan kemungkinan untuk mengatur dirinya sendiri bagi sebuah korporasi dan bisnis-bisnis pada umumnya. Pada aras ini, kode etik profesi dapat mendewasakan sebuah korporasi dalam arti kode etik profesi dapat membantu semua yang terlibat secara internal itu untuk meminimalisir ketimpangan yang biasanya terjadi di masa sebelum atau kode etik profesi. Jadi itu dia tuh menurut dia kode etik profesi itu menyediakan untuk diri kita sendiri loh, untuk mindset kita sebenarnya ini. Jadi itu kita udah diatur, kita itu punya mindset yang sesuai dengan bagaimana menuntaskan masalah tersebut loh. Jadi seperti itu kalau menurut Bapak Peter. Oke, next yang ketiga. Kode etik profesi dapat menjadi alat atau sarana untuk menilai dan mengapresiasi tanggung jawab sosial perusahaan. Kode etik profesi dapat menjadi alat atau sarana untuk menilai. Oke, jadi kan di dalam poin-poin tersebut yang saya bilang tadi, setiap poin tersebut dia punya punya patokan, punya nilai tersendiri, menjadi alat atau sarana. Nah, paham nggak? Paham lah. Ya udah paham aja dah. Yang keempat nih ya, kode etik profesi merupakan alat yang ampuh untuk menghilangkan hal-hal yang belum jelas menyangkut norma-norma moral. Pasti kan kode etik itu pasti dia yang balik lagi ke tadi, memiliki norma dan nilai-nilai dan asas, pasti itu. Jadi itu kita itu senjata yang ampuh bagi kita, kode etik tersebut itu loh. Nah, next lagi di sini ada, sebentar, ngopi dulu. Kode etik status. Hubungan kelembagaan. Masih panjang nih guys. Nih, dikit lagi. Ini yang terakhir nih. Di sini ada hubungan kelembagaan. Hubungan kelembagaan itu apa sih? Yang nomor 1, prinsip umum. Prinsip yang berlaku dalam layanan individual, khususnya tentang penyimpanan serta penyebaran informasi tentang klien. Oh, ini prinsip-prinsip yang berlaku layanan. Oke. Yang keduanya, keterkaitan kelembagaan. Iyalah, nih, kelembagaannya kita itu terkait pada suatu lembaga. Setiap konselor yang bekerja dalam hubungan kelembagaan turut bertanggung jawab terhadap pelaksanaan peraturan kerjasama dengan pihak atasan atau bawahannya. Ini bukan hanya konselor doang. Kita setiap bekerja itu dalam ada kaitan, kayak kontrak. Kita itu dari kontrak kerja. Tapi kita di sini tuh kontrak kerja untuk sebagai konselor. Jadi itu kita harus menaati aturan-aturan yang ada itu. Nah, yang B, peraturan kelembagaan diikuti oleh semua petugas. Ya, semua petugas itu diikuti. Nggak boleh ada yang melanggar. Kalau yang dilanggar pasti ada punishment-nya. Nggak ada kalau kita melanggar sebuah aturan, dibiarkan saja, nggak mungkin. Kecuali koruptor. Tuh, duit. Yang C, setiap konselor yang menjadi anggota staf satu lembaga berorientasi kepada kegiatan-kegiatan dari lembaga itu dari pihak lain. Pekerjaan konselor harus dianggap sebagai sumbangan khas dalam mencapai tujuan lembaga itu. Ya, karena konselor itu memiliki, gimana ya, ikhlas lah, dia rela, orang baik kok. Orang masuk konselor itu baik-baik. Dia itu ikhlas, tanpa pamrih, pahlawan itu sebenarnya. Yang D, jika dalam rangka pekerjaan dalam suatu lembaga konselor tidak cocok dengan ketentuan-ketentuan atau kebijaksanaan yang berlaku, maka wajib mengundurkan diri. Oh, ini juga ada peraturannya nih, prinsipnya nih. Jadi kalau kita peraturan yang nggak sesuai bagi kita nih, jadi kita boleh kayak resign. Itu emang boleh lah. Di suatu lembaga itu ada namanya resign. Kalau memang peraturan tersebut
nggak sesuai untuk kita loh. Oke, yang next lagi kita nih ini poin baru lagi yang praktik mandiri dan laporan kepada pihak lain. Oh, privat. Ini kayak praktik mandiri privat. Konselor praktik mandiri. Ini konselornya dia privat. Konselor yang privat dan tidak bekerja dalam hubungan kelembagaan tertentu tetap menaati segenap kode etik jabatannya. Iyalah, kayak kita kan sebagai konselor S1 bimbingan konseling, kita membuka nih kayak bimbingan konseling sendiri tanpa kita berkaitan dengan perusahaan. Kita juga tetap harus menjaga kode etik tersebut loh. Nggak boleh semena-mena walaupun kita sendiri yang membangun tersebut. Nah, di sini yang kedua, laporan kepada pihak sekolah apabila konselor perlu melaporkan suatu hal klien kepada pihak lain, misalnya pimpinan lembaga tempat dia bekerja. Iya, kalau misalnya kan seorang klien, ini kita di perusahaan ya, klien curhat sama kita harus memberikan laporan kepada yang mempunyai perusahaan tersebut untuk sebagai data dia. Itu pasti. Itu kalau ada yang nanya asas kerahasiaannya kemana? Emang itu kan asas kerahasiaan boleh, tapi kan dia masuknya ke lembaga, itu sudah menjadi peraturan loh, peraturan perusahaan tersebut, pasti ada datanya juga gitu loh. Ya, kayaknya pembahasan dari kode etik bimbingan dan konseling ini sudah selesai nih semua nih. Oh, udah berapa menit kita bikin video ini. Ya, kayaknya udah ya. Kalau masih kangen bisa ketemu saja sama saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.